Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah akhirnya muncul di hadapan publik setelah namanya dikaitkan dengan penggeledahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dalam kasus dugaan korupsi batubara penyebab blackout, Asabri, dan Krakatau Steel. Febri mengakui rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat yang digeledah penyidik merupakan rumah pribadinya. Selain itu, apalagi yang disampaikan Febri? Lantas bagaimana respons pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara dan Pengamanan di Polda Metro Jaya? Kita bahas. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Febri menambahkan pihak penegak hukum di Gedung Bundar menegaskan komitmennya dalam penyidikan sejumlah kasus yang menyangkut hajat hidup masyarakat mulai dari penyelamatan sumber daya alam, seperti kasus tata kelola pertambangan, indikasi transfer pricing, hingga pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Upaya ini merupakan komitmen institusi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Di tengah berbagai spekulasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Jumat 10 Juli dalam keterangan resminya menegaskan pemerintah menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen memberantas korupsi serta mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola, dan membangun pemerintahan yang bersih. Seiring masih bergulirnya proses penyidikan, Polda Metro Jaya juga memperketat pengamanan. Sejumlah karangan bunga berisi dukungan kepada Polri terlihat di depan Mapolda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto Jumat 10 Juli mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang telah disita dalam proses penggeledahan. Pengamanan ini tak lepas dari beredarnya video yang menampilkan deretan pria berseragam loreng dengan senjata lengkap mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka diduga mendampingi jaksa dan hendak memasuki area Polda Metro Jaya. Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membantah narasi yang menyebut prajurit TNI menyerbu Polda Metro Jaya. Ia menegaskan informasi tersebut bersifat provokatif dan tidak benar. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan keberadaan personel TNI di kawasan Polda Metro Jaya. Menurut dia, publik menginginkan Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI sama-sama menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing institusi. Ia menilai apabila pengerahan personel militer dilakukan dalam penegakan hukum sipil, hal itu dapat menjadi tanda kedaruratan penegakan hukum di Indonesia. Usman juga mengingatkan pengerahan personel militer berpotensi dipersepsikan sebagai upaya mengamankan kepentingan pihak yang tersangkut perkara korupsi. Sahabat Kompas, setelah Jampitsus Febri Adriansyah angkat bicara, publik ini menunggu langkah berikutnya dari penyidikan kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Akankah penyidik menetapkan tersangka baru? Dan yang tak kalah penting, mampukah Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI menjaga marwah dan profesionalisme lembaga penegak hukum, atau justru polemik antar instansi akan semakin besar?